Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Ada yang tahu di sini teks prosedur itu apa sih? Oh iya, bagus. Iya betul sekali. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah atau aktivitas. Baik, di sini gua akan menulis ya. Teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur itu sendiri adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah Baik, di sini ada pengertian teks prosedur yaitu suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Di dalam teks prosedur itu sendiri ada strukturnya ya, teman-teman. Yang pertama, ada yang tahu struktur teks prosedur itu ada apa aja? Yuk, ada yang tahu di sini? Oh iya betul. Yang pertama itu ada goals. Goals itu di sini artinya tujuan. Dan yang kedua ada apa lagi? Ada yang tahu? Yang kedua ada material. Atau yang lebih kita kenal dengan bahan-bahan atau alat. Dan yang terakhir ada Yowis. Oh gitu ya, apa? 2, 3. Wis ya. Wis mbak. Yowis. Dan yang terakhir ada step. Step di sini adalah langkah-langkah. Jadi di dalam teks prosedur itu ada struktur. Strukturnya ada goals yaitu tujuan, ada material yaitu bahan dan alat. Yang ketiga ada step yaitu langkah-langkah. Selain struktur, di dalam teks prosedur juga ada ciri-cirinya loh. Ada yang tahu di sini ciri-cirinya apa? Oh iya betul. Ciri-cirinya yaitu ada kalimat imperatif atau kalimat tanya. Kalimat tanya? Iya betul. Kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi di dalam teks prosedur itu ada kalimat perintah. Di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adanya kalimat perintah. Atau yang lebih kita kenal dengan kalimat imperatif ya. Yang kedua yaitu terdapat panduan-panduan langkah. Kan di dalam teks prosedur sendiri kan ada step. Nah, kalau tidak ada step berarti itu bukan teks prosedur ya.
terdapat panduan langkah-langkah. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Kenapa di sini kita harus menggunakan kalimat aktif? Karena supaya nyambung dengan step-step yang kita buat di tes prosedur tersebut. Dan yang terakhir, terdapat isi atau urutan langkah-langkah dalam pembuatan atau step. Baik, yang terakhir kita masuk ke contoh ya. Teks prosedur itu apa saja sih contohnya? Misalkan kita membuat omelet, kita membuat jus mangga, kita membuat minuman teh, itu kan termasuk dari bagian teks prosedur. Di sini Ibu akan memberikan contoh teks prosedur. Baik, di sini contoh teks prosedur tentang how to cook omelet. Bisa dilihat, coba analisis mana nih yang termasuk goals, materials, dan step. Ada yang bisa? Coba goalsnya mana nih? Oh iya, how to cook omelet. Ya betul, ini goals ya. Goals itu termasuk tujuan. Apa sih goals itu? Tujuannya itu kita membuat omelet. Selanjutnya kita ke material ya. Material berarti bahan-bahan. Di sini dituliskan bahan-bahannya, yaitu ada ingredients. Yang pertama ada egg, yang kedua ada pinch of salt, dan yang ketiga ada step. Step itu langkah-langkah. Di dalam bahasa Inggris, step itu dituliskan dengan instruksi. Cukup jelas? Cukup jelas. Gimana, sudah maksud dengan apa itu teks prosedur dan apa strukturnya? Oke. Baik, pertemuan kali ini saya tutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan teks transaksional dan interpersonal. Teks transaksional adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan online dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita kehendaki dari penggunaan teks tersebut. To get things. Teks interpersonal adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan online dengan tujuan agar kita bisa menjalin komunikasi dengan online baik secara lisan maupun dengan komunikasi secara HP ya. Dan teks transaksional dan interpersonal yang hendaknya tersangkut dalam mata pelajaran bahasa Inggris di SMP berdasarkan standar yang diberikan. Oke, yang pertama, teks transaksional dan interpersonal yang terkait dengan lingkungan terdekat, memberi dan merespon sapaan, memperkenalkan diri sendiri dan informasi dengan online, meminta dan memberi informasi, mengucapkan terima kasih, meminta, memberi dan memberi maaf. Selanjutnya, menggunakan ungkapan kesantunan, meminta dan memberi jasa, meminta dan memberi fakta, meminta dan memberi pendapat, menyatakan suka dan tidak suka, dan meminta klarifikasi. Dan yang kedua, teks transaksional dan interpersonal yang terkait dengan lingkungan sekitar, yaitu kita meminta atau memberi dan menolak jasa, meminta, memberi dan menolak barang, mengakui dan mengingkari fakta, meminta dan memberi
dan menerima atau menolak ajakan. Tadi yang awal adalah mengundang ya? Ya, Nah, dari di sini saya menjelaskan ada contohnya. Contohnya asking and giving things. Yang pertama, can you give me a glass of water? It is so hot here. Here you are. Nah, ini yang kedua ada X for information. Can you give me information about things about this school registration? Dan selanjutnya ada teks transaksional dan interpersonal yang terkait dengan interaksi dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, meminta dan memberi kepastian, mengungkapkan dan menanggapi keraguan, meminta pengulangan, menunjukkan perhatian. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kartu ucapan. Ada yang tahu apa itu kartu ucapan? Ya, benar sekali. Kartu ucapan adalah kartu kecil yang berbentuk surat yang ditujukan pada orang lain untuk menunjukkan salam. Baik, di sini saya akan menulis tentang kartu ucapan. Kartu ucapan adalah tadi yang dimaksud adalah surat kecil yang ditunjukkan kepada orang lain untuk menunjukkan salam. Di dalam kartu ucapan sendiri terdapat 3 struktur. Yang pertama adalah receiver atau pengirim surat. Yang kedua ada body atau isi surat. Yang ketiga ada sender atau pengirim surat. Maaf, saya keliru tadi. Yang pertama adalah penerima surat. Di dalam 3 struktur ini, di dalamnya mengandung pengertiannya sendiri. Di dalam receiver atau penerima surat yang berisi bermaksud untuk menunjukkan surat tersebut akan dikirim kepada siapa. Contoh katanya adalah seperti itu atau dear. Misalnya to Ovia atau to Hani atau to Mita atau siapapun orang yang ingin kamu berikan surat. Sedangkan body atau isi surat mengandung salam, ucapan, harapan, dan doa yang berisi kata-kata yang ingin disampaikan kepada penerima surat tersebut. Yang terakhir ada sender atau pengirim surat. Contoh katanya adalah from, yang berarti dari. Misalnya si pembuat surat, misalnya dari dia atau dari Bibit atau dari si email atau dari si Sasi. Di dalam kartu ucapan sendiri terdapat 5 jenis kartu ucapan. Contoh sebelumnya adalah yang pertama adalah surat untuk mengucapkan ulang tahun. Yang kedua adalah surat untuk mengucapkan selamat. Yang ketiga adalah surat belasungkawa.
Yang keempat ada surat terima kasih. Yang terakhir ada surat, itu surat selamat liburan. Iya, selamat liburan. Di dalam surat ulang tahun, contoh kalimatnya adalah happy birthday, yang misalnya God bless of you, yang berisi harapan-harapan untuk orang yang sedang berulang tahun. Sedangkan surat selamat adalah biasanya ditujukan kepada orang yang telah berhasil melakukan sesuatu, seperti orang yang sudah lulus wisuda atau orang yang sudah berhasil mendapatkan pekerjaan. Sedangkan yang tiga adalah surat belasungkawa. Biasanya surat belasungkawa adalah surat yang disampaikan kepada orang yang sedang berduka cita, misalnya seperti orang yang sedang meninggal atau orang yang sedih kehilangan sesuatu. Sedangkan yang keempat adalah surat terima kasih, berarti intinya adalah surat yang mengucapkan ucapan terima kasih karena orang tersebut telah memberikan suratnya, seperti terima kasih telah membalas surat dari saya. Sedangkan yang kelima adalah selamat liburan, yang artinya kayak menunjukkan liburan gitu, kayak misalnya selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya Idul Adha itu. Di sini saya akan menunjukkan contoh suratnya. Nanti kalian akan menebaknya. Contoh di atas ini adalah, ya benar sekali. Yang maksud di sini adalah receiver. Penerima surat tersebut biasanya terletak di pojok kiri atas, paling pojok ya, paling pojok di atas. Yang kedua adalah, ya benar sekali, body atau isi. Isi dari maksud surat tersebut diberikan kepada orang lain itu untuk apa itu? Kayak misalnya ini adalah contoh surat selamat ulang tahun yang berisi selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan semoga cita-citanya terkabulkan. Yang terakhir adalah, ya benar sekali, yang terakhir adalah sender. Sender artinya adalah pengirim. Pengirim artinya yang menulis surat tersebut gitu. Surat tersebut diberikan kepada Ovia. Makanya namanya adalah dari contoh dari sender sendiri adalah katanya adalah dari. Dalam bahasa Inggris itu from, sedangkan receiver dalam bahasa Inggris artinya to. Kalau body sendiri adalah tujuan, isi, maksud, harapan yang berisi doa, ucapan, salam atau apapun yang akan disampaikan kepada penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.